Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, kita boleh bersama-sama beribadah walaupun ada yang secara online, ada yang secara offline. Tidak menjadi masalah, tapi yang penting kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa dan juga merenungkan firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah buat kita, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu renungan pada siang hari ini dengan judul Sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, beri hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga firman yang kami renungkan bersama yang menjadi berkat, menguatkan kami, membangkitkan iman kami, membawa kami untuk makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Segala roh-roh yang merintangi, menghalangi, melemahkan kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya, Roh Kudus yang akan memimpin firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sukacita oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat indah. Ya, bukan sukacita yang dari dunia, tetapi sukacita yang datangnya dari Roh Kudus yang memimpin kita semua. Saya mengambil judul ini dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal 14 ayat 17, bagian yang terakhir. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita oleh Roh Kudus ini yang saya ambil untuk judul khotbah saya pada hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, sukacita oleh Roh Kudus ini saya merenungkan, ya, dan saya mendapatkan 5 bagian yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ya, yang berkaitan dengan sukacita yang oleh Roh Kudus, yaitu kita dapat memiliki sukacita walaupun dalam masa yang sulit. Sekali lagi, kita dapat memiliki sukacita sekalipun dalam masa yang sulit. Nah, seperti apa yang ditulis oleh Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wah, saudara, saya mengajak Bapak Saudara pada saat membaca firman Tuhan ini, kita renungkan baik-baik pada saat seperti peristiwa apa yang digambarkan oleh Habakuk pada waktu itu. Ya, sepertinya tidak ada sesuatu yang baik sama sekali. Sesuatu hasilnya sangat mengecewakan semuanya. Tetapi satu hal yang dikatakan di dalam bagian yang terakhir itu dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini yang membuat kita bisa tetap bersukacita walaupun di dalam situasi yang sulit. Sekalipun dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak enak bagaimanapun juga, tidak ada yang menyenangkan, semuanya mengecewakan, ya. Sepertinya tidak ada harapan secara manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita bisa bersorak-sorak, ya, beria-ria di dalam Tuhan, ya, tidak memikirkan pada masalah yang sedang terjadi, maka disitulah sukacita itu akan muncul, saudara. Sukacita itu akan tetap ada, walaupun di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga. Saudara, ini penting bagi anak-anak Tuhan. Ini sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Kita harus bisa, saudara, di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, mari kita tetap bersorak-sorak,
beria-ria di dalam Tuhan. Sebab dari situlah sumber sukacita itu. Sebab dari situlah sumber sukacita itu. Sumber kegirangan, sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera itu. Ya, jadi kita harus bisa. Sebab kalau kita tidak bisa dan kita larut di dalam masalah itu, maka disitulah kita sedang memberikan kesempatan oleh iblis. Kita sedang membuka celah untuk iblis. Dia akan mengintimidasi kita supaya kita tidak bersukacita. Saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara, dari situ kita bisa melihat Rasul Paulus mengajak untuk kita bersukacita senantiasa di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga, di dalam keadaan bagaimanapun juga. Biarlah kiranya roh sukacita itu tetap ada pada kita. Saudara, saya mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan saya pribadi. Di saat saya menghadapi satu masalah, satu tekanan yang berat, saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya mengagung-agungkan Tuhan. Dan disitulah sukacita ini bangkit kembali. Saudara, ini penting bagi kita. Sekali lagi, kita harus dapat memiliki sukacita sekalipun dalam masa yang sulit. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus bisa menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kalau kita menghadapi penderitaan, berbagai penderitaan, kita harus bisa menganggap itu suatu kebahagiaan. Waduh, luar biasa. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, sekali lagi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, berbagai pencobaan, artinya bukan 1, 2, 3 percobaan, tapi berbagai, bertubi-tubi pencobaan. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, di saat kita menghadapi situasi yang sulit, ya mungkin saat ini masa pandemi COVID-19 ini merupakan juga kondisi yang sulit buat kita, anak-anak Tuhan juga tentunya, baik yang bekerja maupun yang berusaha. Tetapi mari anggap saja itu suatu kebahagiaan, karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan supaya iman kita semakin disempurnakan. Ya, kita sedang bertekun di dalam iman supaya iman kita semakin disempurnakan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Allah memberikan kemenangan bagi kita. Ya, Allah sudah menyediakan kemenangan bagi anak-anaknya. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat kita. Rancangan Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, mari di dalam situasi penderitaan bagaimanapun, berbagai pencobaan, itu mari kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Masih ingat firman Tuhan yang minggu lalu, ya? Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 18 di sana dikatakan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, penderitaan yang kita hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sukacita yang tidak terkatakan, ya, dalam minggu yang lalu dikatakan demikian, sukacita yang tidak terkatakan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita menghadapi situasi yang sulit, mari penderitaan, pencobaan, anggap saja itu sebagai suatu kebahagiaan, sebagai suatu sukacita, di mana kita harus melewati, dibentuk iman kita supaya sedang disempurnakan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, sukacita harus tetap berkobar-kobar. Ya, sukacita harus tetap berkobar-kobar. Ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 18 di sana Filipi pasal 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar. Perhatikan, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah kunci yang vital untuk menjaga agar sukacita kita tetap berkobar-kobar. Jangan kita tinggal di dalam sesuatu yang tidak sedap didengar, ya saudara. Jangan kita tinggal di dalam situasi zona yang tidak sedap didengar, ya. Tidak sedap didengar itu kekhawatiran, kecewa, ya, sakit hati, kepahitan, ya, putus asa. Itu sesuatu yang tidak sedap didengar. Jangan kita mau tinggal di situ, saudara. Jangan kita mau tinggal di dalam zona yang tidak sedap didengar. Ya, firman Tuhan tadi katakan, ya, tetapi mari saudara ubah pikiran kita kepada hal-hal yang sedap didengar. Wah, puji nama Tuhan. Saudara, kita harus bisa merubah pikiran kita untuk dibawa kepada hal-hal yang sedap didengar, ya. Percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Ada sukacita, ada pengharapan yang disediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu suatu hal yang sedap didengar, ya. Sesuatu hal yang sedap didengar, saudara. Jangan kita terbawa kepada hal-hal yang tidak sedap didengar. Puji nama Tuhan. Itu yang harus kita kobar-kobarkan. Sebab saya percaya, saudara, sekali lagi, musuh kita si jahat ini selalu dia akan membawa kepada kita di dalam suasana, di dalam zona yang tidak sedap didengar, ya. Kecewa, putus asa, ya, tidak ada harapan, banyak hal-hal yang membuat kita tidak sedap didengar. Kadang-kadang juga orang-orang sekitar kita, saudara. Kadang-kadang orang-orang sekitar kita bisa membawa kita kepada suasana yang tidak sedap didengar. Tetapi mari kita keluar dari itu, saudara. Keluar dari suasana yang tidak sedap didengar itu. Dan kita mau, ya, kembali kepada firman Tuhan tadi, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Pikiran kita bawa kepada semua yang mulia, semua yang benar, semua yang sedap didengar. Itu yang akan membangun kita untuk kita tetap sukacita kita tetap berkobar-kobar dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat, sukacita adalah suatu pilihan. Sukacita adalah sebuah pilihan, saudara. Ya, sukacita adalah sebuah pilihan. Apakah saudara mau kepada hal yang sedap didengar, ataukah kepada sesuatu yang tidak sedap didengar? Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Sama halnya, sukacita adalah sebuah pilihan. Peristiwa apa yang dialami oleh Paulus dan Silas di dalam penjara, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu kisahnya bagaimana Paulus dan Silas, karena dia memberitakan Injil, karena dia melayani Tuhan, akhirnya sampai dia dimasukkan di dalam penjara, ya, dan dikatakan di dalam belenggu yang ketat, saudara, dijaga dengan ketat, ya, dirantai dan segala, ya. Dan tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Katakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, Paulus dan Silas adalah contoh bahwa mereka tidak mau memilih bersedih, ya. Mereka tidak mau memilih ada di dalam zona yang tidak sedap didengar, tetapi dia memilih untuk sukacita dengan pujian, doa dan pujian kepada Allah, mengubahkan menjadi satu sukacita yang besar, bahkan mendatangkan mujizat dan ada jiwa yang bertobat. Saudara, ini adalah pilihan. Rasul Paulus sangat memungkinkan, Paulus dan Silas sangat memungkinkan untuk mereka memilih, ya, kepada sesuatu yang tidak sedap didengar,
kecewa. Kenapa aku Tuhan, aku udah melayani Engkau seperti ini, malah di penjara, ya menderita, dianiaya. Ya bisa mengambil satu pilihan seperti itu. Tetapi satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita, Paulus dan Silas tidak mau memikirkan hal-hal yang tidak sedap didengar, tetapi dia mengambil satu keputusan. Dia mau berada di zona yang sedap didengar, yaitu dengan memuji-muji Allahnya dan berdoa. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat bagaimana pada akhirnya mujizat terjadi dengan luar biasa. Mujizat terjadi dengan luar biasa. Semua terjadi gempa di penjara itu, dan Rasul Paulus terbuka. Bahkan dikatakan kepala penjara dan keluarganya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya mereka dibaptis. Saudara, ternyata di saat kita memilih sukacita, ternyata di saat kita memilih zona yang sedap didengar, itu akan membawa sesuatu yang luar biasa. Mujizat terjadi, jiwa bisa diselamatkan. Di saat kita anak-anak Tuhan tidak mau tinggal di dalam zona yang tidak sedap didengar, tetapi dia mau tinggal di dalam zona yang sedap didengar, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, dan disitulah mujizat-mujizat terjadi dan jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, mari saya ingin mengajak kepada kita semua, mari saudara, apapun situasi yang terjadi, saya percaya kita belum ada yang mengalami seperti Paulus dan Silas, tetapi sengaja firman Tuhan disampaikan saudara, dituliskan supaya menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita melihat bahwa situasi yang sulit seperti itu pun juga, tapi Paulus dan Silas memilih kepada zona yang sedap didengar, yaitu doa dan puji-pujian. Mari, di saat saudara menghadapi masalah persoalan yang berat, ambil bagian seperti Paulus. Doa dan puji-pujian, lepaskan puji-pujian saudara, jangan ditahan-tahan. Berdoa, naikkan doa-doa kepada Tuhan yang mengagung-agungkan Tuhan, puji-pujian, dan biarlah Tuhan yang akan campur tangan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan bekerja. Bagian yang kelima, bagian yang terakhir, yaitu tinggal dalam kerajaan Allah. Tinggal dalam kerajaan Allah. Saudara, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 yang tadi sudah saya bacakan, saya akan bacakan sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, sukacita oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah pasti bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan Allah nanti, kerajaan Allah nanti pada waktu kita dipanggil Tuhan, pada waktu Tuhan datang. Tetapi pada saat kita ada di dalam dunia ini saudara, biar suasana kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, suasana kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup sesuai dengan roh kebenaran yang memimpin kita, memimpin pada seluruh kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Disitulah saudara, kerajaan Allah turun ke dalam bumi ini. Saudara, mari oleh sebab itu jangan sampai anak-anak Tuhan keluar dari kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi mari kita tetap tinggal di dalam kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini, yaitu tetap tinggal di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Saudara, saya percaya saat saudara benar-benar mau tetap tinggal di dalam kerajaan Allah, turunlah kerajaan Allah di bumi ini, saudara, maka kita akan bisa merasakan bagaimana saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang dapat melewati berbagai pencobaan, karena saudara tinggal di dalam kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini, yaitu di dalam kebenaran, senantiasa hidup dalam kebenaran, senantiasa hidup dalam damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang akan terus memimpin saudara, memimpin kita di saat kita menghadapi berbagai hal. Saudara, puji nama Tuhan, saya percaya
Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada banyak orang-orang sekitar kita yang saat ini membutuhkan suasana kerajaan Allah ini, saudara. Dan inilah anak-anak Tuhan yang harus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa suasana kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan semangat kita untuk tetap bersukacita walaupun di dalam situasi yang sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada satu sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau Tuhan memikirkan hal-hal yang tidak sedap didengar. Tetapi kami mau Tuhan seperti Paulus dan Silas mengambil bagian kepada memikirkan hal-hal yang sedap didengar. Sehingga mereka menaikkan doa-doa, puji-pujian kepada Allah di saat menghadapi satu pencobaan yang berat bagaimanapun juga. Dan pada akhirnya mujizat dan pertolongan Tuhan dinyatakan, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Ada jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan kami, Tuhan rindu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap kami anak-anak ini Tuhan, terus tetap senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup di dalam kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kami akan hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami akan hidup di dalam damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Supaya kami benar-benar akan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain yang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Baik mereka yang beribadah secara online ataupun offline, Tuhan berkati mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi, biar sukacita Allah itu akan tetap tinggal dan menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dijauhkanlah seluruh sidang jemaat-Mu dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala malapetaka bahaya, dijauhkan dari segala penularan virus corona. Kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Saya kira pengumuman tetap seperti biasa, ya, mengingatkan kembali pada kita untuk tetap menjaga ya kesehatan kita, yaitu mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker pada saat kita keluar rumah khususnya, dan sering cuci tangan pakai sabun, air mengalir, dan kemudian menjaga jarak dengan orang lain, ya, hindari kerumunan-kerumunan. Saudara, kita melihat bahwa Kota Malang masih belum turun, ya, mereka yang terpapar virus corona ini. Jadi tetap jaga, kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur, dan minum vitamin, ya. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Memberkati.